Itu kan sebelah kiri kadang kita itu salah satu titik blind spot utama gitu ya, benar-benar driver nggak bisa lihat. Tapi dengan kamera 360 ini bisa. Maksudnya ngapain? Kenapa itu teman-teman harus ngeluarin uang di atas 300 juta sementara ada mobil sekeren Baleno ini dengan harga di bawah 250 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ini sorenya belum terlalu sore teman-teman ya, masih agak panas. Jadi Sandi openingnya agak di dalam karena tadi dari depan Sandi cek audio anginnya lumayan untuk sore ini. Jadi yang belum kenal sama Sandi, kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing Citra Asri Buana Ciputat, dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan. Citra Asri Buana Ciputat itu terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang agak ragu gitu seberapa besar sih Citra Asri Buana, datang aja ke dealer Sandi, langsung janjian sama Sandi. Itu nomor Sandi ada 2 biji, di deskripsi ada ya, ada 2 di pojok layar di kanan atas, pojok kanan atas itu juga nomor Sandi tuh, nomor utama Sandi. Langsung aja chat janjian, kita ketemu di dealer. Sandi ajak main-main ke sini, ke Ciputat, buat ngebuktiin seberapa besar sih Mas Sandi gitu. Nih Sandi spill dikit-dikit lah besarnya. Tuh di belakang itu tuh parkiran mobil stok Sandi tuh, lumayan kan? Itu masih separuh ya, karena separuh ketutupan gedung, yang separuh sana. Jadi dealer Sandi ini tuh menampung ya sekitaran 100 unit lebih lah untuk parkiran stoknya. Jadi langsung aja, maksudnya abis ini Sandi mau bahas apa? Sandi mau bahas ini benar-benar mobil yang lagi hype banget, apalagi di tahun ini ya 2024, yaitu Suzuki Baleno. Yang Sandi mau bahas ini tuh Balenonya warna merah. Ini punya customer Sandi yang sebentar lagi Sandi mau delivery. Jadi sebelum kita delivery, mumpung udah dibersihin, udah dipoles bersih gitu ya, rapi ganteng. Nah ada baiknya kalau Sandi kontenin dulu ya. Jadi sekalian nginfo buat teman-teman bagaimana sih kerennya ini Baleno kalau udah dirapihin gitu. Kalau tinggal kirim gitu cakepnya seperti apa. Masih cakep banget ya, udah di kaca film juga ini. Yaudah langsung aja, nggak usah kemana-mana, kita lanjut ke videonya. Ini dia Baleno merah, cakepnya bukan main teman-teman ya. Ini sengaja Sandi liatin dulu dari depannya ini, dari depan agak bawah itu kan cakep banget ya kan. Sandi puterin lah pelan-pelan buat yang minat dengan Baleno merah, jadi bisa puas-puasin untuk ngeliatin nih si Baleno merah bagaimana cakepnya. Yang ini merahnya merah marun ya teman-teman ya, maksudnya beda dengan Baleno 2002. Yang 2002 itu kan merahnya merah cabai tuh, yang ini agak marun. Jadi itu keren banget, maksudnya kalau mungkin di HP teman-teman, maksudnya di YouTube teman-teman lihat tuh merahnya kurang gimana gitu, bisa nanti setelah teman-teman main ke dealer Sandi bakal kasih lihat ya, maksudnya teman-teman lihat sendiri lah, maksudnya bagaimana kerennya si Baleno warna merah ini, merah-merah marun ya, bukan marun 5 tapi. Nah ini cakep banget. Sandi bahas dikit-dikit ya untuk yang poin-poin pentingnya aja biar nggak terlalu kelamaan, karena video Sandi itu udah banyak soal Baleno ya. Nah ini tuh di sini ada list chrome yang kayak bentuk logo Nike gitu ya, centang gitu, set keren banget, cakep lah. Kalau dari sini apalagi. Nah ini juga buritan bodinya ini tuh untuk garis aerodinamikanya. Nih lihat, dari belakang sampai ke depan tuh menyatu banget nih, dari belakang kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya ngelihatnya dari depan ya, karena itu garis untuk membelah angin saat berada di kecepatan tinggi. Garis angin itu cakep banget nih, Sandi liatin dari belakang. Just memanjang sampai ke dari depan, sorry. Sandi liatin dari depan tuh memanjang sampai ke belakangnya tadi. Itu dia garis bodinya.
Selanjutnya yang bikin cakep itu apa teman-teman? Ini dia 3 titik di RL nya yang di lampu depan itu manis banget. Kalau malam hari apalagi itu pasti banyak teman-teman yang salfok dengan 3 titik di RL nya itu ya. Keren banget yang jelas. Terus untuk lampu headlampnya dia udah pakai LED proyektor. Di bawah kita lihat ada fog lampnya, dia juga udah pakai LED. Pokoknya ini tuh kalau di Baleno tuh LED semua kecuali si lampu sen yang di depan ini dia masih bohlam. Tapi kalau sen yang di spion ya dia udah LED juga pastinya. Cakep banget sen di spion. Terus untuk velgnya saya dikasih lihat sebentar. Velgnya itu dual tone polish, perpaduan antara polish machining dan black. Untuk profil bannya pakai apa Mas Andi? Yang ini pakai Goodyear ya, Goodyear Triple Max 2. Untuk profilnya dia ada di angka ini dia 195/55 R16. Apa itu Mas Andi 195? 195 itu adalah lebar bannya. Jadi lebar dari ban ini tuh, ini 195 mm atau 19,5 cm. Terus per 55 itu tinggi bannya ini. Tingginya ini tuh 55% dari lebar si ban. Jadi kalau dihitung, coba teman-teman hitung, buka kalkulator, kan di handphone ada aplikasi kalkulator tuh. 55 dibagi 195. Nah, ketemu berapa? Itu jadi ketemunya sekitar hampir 10 cm ya, sekitar 10 cm untuk tingginya atau 100 mm. Dan untuk R16 itu adalah radial 16 ya ini. Untuk si velg ini tuh diameternya 16 inci. Kalau untuk diameter velg satuannya inci. Selain profil ban yang lumayan cakep ya, maksudnya dia tuh balance banget gitu dengan velg 16 incinya itu dengan bodinya yang nggak begitu besar. Itu kelihatan tuh teman-teman, kelihatan kalau bannya itu nggak terlalu gede juga nggak terlalu kecil ya kan. Jadi itu udah pas banget, proporsional lah kalau kita bilang, itu nggak terlalu cungkring atau nggak terlalu gendut gitu. Untuk ban 16 inci dipadu dengan bodi yang nggak terlalu besar. Jadi ini tuh panjangnya si mobil ini, si Baleno ini itu 4,99. Jadi 3,99. Jadi dia 3 meter 99 cm. Itu 4 meter kurang 1 cm lah. Jadi itu pas banget gitu. Jadi ini salah satu keunggulan juga dari si Baleno. Kalau dia itu nggak terlalu panjang, jadi buat jalanan ibu kota ya, di Jabodetabek ini tuh dimana banyak gang-gang sempit, keluar masuk mobil itu nggak susah dengan si Baleno ini. Bisa juga untuk menghemat space garasi juga jadinya kan. Jadi ya buat teman-teman yang garasinya nggak terlalu besar atau udah ada mobil satu, jadi ini mobil keduanya, bisa enak banget masuk dengan dimensi yang nggak terlalu besar. Kalau dari depan sih, dari luar kayaknya sih teman-teman udah puas lah ya bagaimana si kerennya si Baleno ini. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam. Di dalamnya si Baleno ini kita dapat apa aja Mas Andi? Nah, Mas Andi mundurin kursinya, terus kita nyalain ya biar nggak terlalu panas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tutup pintunya. Nah, jadi di dalam si Baleno ini AC-nya masih gede banget. Kita kecilin dulu kipasnya biar nggak terlalu berisik. Di Baleno ini yang pertama yang membedakan dengan mobil-mobil kompetitor ya, maksudnya dengan merek kompetitor itu yang jelas ini tuh, ini nih ada HUD atau head up display yang keluar di sini tuh. Nah di situ tuh ada, dia munculin, kalau teman-teman lihat ya, maksudnya emang sih kalau dari handphone dibanding dengan teman-teman lihat sendiri itu gedenya beda kalau langsung teman-teman lihat pakai mata langsung tuh lebih besar tulisannya. Cuman kalau di handphone emang lebih kecil jadinya. Jadi buat yang pengen lebih puas lagi langsung datang, Sandi kasih lihat langsung nih HUD-nya kerennya seperti apa. Nah ini di dalam HUD itu ada mode speedometer, jam, dan posisi transmisi ya. Itu ada P, itu kita masih posisi P, parkir. Nah sekarang Sandi ganti-ganti modenya itu di sini. Di sini ada pencetan, ada tombol untuk gonta-ganti mode HUD. Sandi jelasin dikit lagi. Untuk HUD ini tuh gonta-ganti modenya. Nanti Sandi praktekin. Sebelahnya adalah brightness HUD-nya. Terus sebelahnya lagi untuk naik turunin posisi HUD-nya. Nah, ini langsung Sandi ganti modenya pakai pencet ini ya. Sekarang teman-teman lihat mode yang kedua seperti apa. Mode yang kedua, nah di situ masih ada speedometer, ada rata-rata konsumsi bahan bakar kalau kelihatan ya. Soalnya kecil banget nih dari handphone Sandi. Di bawahnya ada jam dan tadi posisi transmisi masih sama. Terus mode ketiga. Nah, mode ketiga dia ada tambahan RPM. Nggak fokus tapi. Bentar, Sandi fokusin. Nah, ini
dia ada tambahan RPM di situ di mode HUD-nya. Kecepatan, RPM, jam, dan posisi transmisi itu tadi. Tuh. Dia jadi kalau kita melihatnya itu dari sudut yang lain, dia nggak kelihatan, ya kan? Jadi itu si HUD ini tuh hanya bisa dilihat dari driver, dari kursi penumpang kiri. Kayak gini, nggak kelihatan. Jadi bisa ngeliat cuma driver. Nah, fungsinya HUD ini buat apa sih Mas Adi? Dia tuh ya sebagai tambahan lah. Maksudnya kalau di jalan raya, apalagi jalan tol ya. Jadi teman-teman nggak terus-terusan melihat ke speedometer gini untuk memantau kecepatan ya. Nggak selalu melihat di sini. Bisa aja dengan HUD-nya nih, tadi praktekin. Jadi kalau nyetir, yaudah teman-teman fokus aja di jalan, fokus nyetir sambil ngeliatin HUD aja untuk kecepatannya. Gimana? Keren banget kan? Nah ini tuh salah satu unique selling point yang dipunya si Baleno dibanding dengan kompetitor itu. Setahu Sandi ya, setahu Sandi itu terakhir cuman ada di Mazda 2. Oke lah Sandi nyebut merek lagi, tapi ya emang Mazda 2 itu keren gitu kan. Saya Sandi nggak jadi lagi Mazda 2 ya. Mazda 2 punya si ini, si HUD juga. Tapi itu di tahun-tahun 2017-18. Nggak tahu kalau tahun sekarang 2024 masih ada atau nggak, Sandi belum cari tahu. Nah, si Baleno ini juga punya, tapi dengan harga yang sekali lagi Sandi bilang pasti selisihnya lumayan. Nah, tambahan informasi juga untuk si Baleno ini tuh di Oktober 2024 harganya masih di bawah 250 juta. Sebenarnya itu salah satu alasan kenapa Sandi tuh lagi rutin banget buat bikin video soal Baleno ini tuh, karena harganya yang sangat-sangat affordable buat dibeli ya. Maksudnya dengan harga 250 juta itu tuh kayaknya nggak ada deh mobil yang lebih keren dari si Baleno ini. Lihat tuh. Head unitnya itu 9 inch. Kompetitornya Baleno itu nggak ada yang 9 inch. Kebanyakan hanya cuma sampai di 8 inch. Malah ada yang masih 7 inch. Ditambah lagi udah Android Auto dan Apple CarPlay. Itu tuh poin utama dari si head unit Baleno ini. Terus yang nggak kalah menarik di sini ada tombol kamera 360. Ini tuh view, tulisan view ini tuh untuk kamera 360 ya. Nah, Sandi praktekin langsung. Ketika Sandi pencet tombol view tadi di head unit akan keluar tuh kamera 360-nya, dia sedang mengelilingi. Terus kalau Sandi mau ganti modenya, maksudnya ini kan saat posisi P nih tuasnya. Kalau Sandi mundurin ke R, dia akan pindah ke kamera belakang dan kamera atas. Ini untuk defaultnya ya. Tapi di sini ada mode lainnya. Di sini untuk kamera belakang penuh, sebelahnya lagi untuk kamera di belakang dan samping kiri. Itu dia. Ini tuh yang sangat-sangat fungsional dari si kamera 360-nya Baleno itu kamera samping kiri. Nah, ini kalau tadi mode mundur, kalau mode netral dan D itu akan kamera depan. Jadi ini kan sangat memudahkan teman-teman untuk parkir di tempat yang agak sempit gitu ya, maksudnya untuk mepet-mepetin ke depan gitu. Teman-teman bisa pakai kamera 360 ini karena ada kamera di depan ya. Kamera di depan tuh pas ada di depan grill tuh, di bawah logo Suzuki tuh kamera depannya. Jadi ini ada garis pembatasnya juga. Aman lah. Sebelah kiri juga ada garis pembatas. Jadi ketika teman-teman masuk ke gang sempit atau ya yang lagi papasan sama mobil lain gitu kan, sebelah kiri kadang kita itu salah satu titik blind spot utama gitu ya, benar-benar driver nggak bisa lihat. Tapi dengan kamera 360 ini bisa kita ngelihat dari head unit aja, jadi aman untuk sebelah kiri. Itulah salah satu unique selling point-nya si Baleno, yaitu kamera 360. Selain tadi HUD-nya itu yang keren ya. Tadi tuh nggak bosan-bosan lah ngingetin teman-teman kalau ada loh mobil harga 250 juta tapi dengan dua teknologi nih, kamera 360 dan HUD yang keren banget. Selanjutnya yang gak kalah keren itu ada ini instrumen cluster yang minimalis dan modern ya, maksudnya. Nah itu masih analog emang, untuk RPM dan speedometernya masih analog. Di tengah ada MID yang udah LCD TFT, warnanya elegan ya, warna hitam abu-abu gitu, cakep banget lah pokoknya. Terus selain instrumen cluster yang cakep, ini tuh Sandi nggak bosan-bosan ngeliatin tuh. Karena tuh Sandi masih takjub dengan harga si Baleno ini yang dimana 250 juta. Terus ini Sandi pindah ke cruise control. Jadi cruise control ini udah wajib ya di Suzuki, itu kebanyakan pakai cruise control. Udah mobil Suzuki, kecuali untuk XL7 tipe terbawah, R3 tipe terbawah dan Espresso dia belum pakai cruise control. Tapi selain itu untuk mobil-mobil passenger di Suzuki udah pakai cruise control semua. Jadi kaki teman-teman akan lebih rileks saat berada di jalan tol panjang tanpa harus terus-terusan nginjak pedal gas. Itu dia cruise control. Sebelahnya ada steering auto switch, ya sama aja lah ya, maksudnya ini udah biasa.
Nah ini juga kita kedapatan auto headlamp, jadi lampunya ini tuh menyala otomatis. Kalau teman-teman pasang ke mode auto seperti ini, klek, tuh si headlamp akan menyala otomatis saat berada di kondisi minim cahaya, atau kita bisa bilang kondisi gelap gitu ya. Lampu akan menyala otomatis gitu. Selanjutnya ambient lights, tapi agak kurang kelihatan ya untuk ambient lights di siang hari gini. Malam hari lah nanti teman-teman kalau udah beli mobil ini, di malam hari itu ambient lights-nya keren banget di kolong, ada 2. Dan saya ingetin lagi, sebenarnya teman-teman pakai mobil apapun itu bisa pasang ambient lights kolong. Kita biasa sebutnya itu lampu kolong gitu ya. Teman-teman bisa pasang, tapi kalau teman-teman pasang itu aftermarket, maksudnya bukan bawaan pabrik, itu akan menggugurkan garansi. Karena masalah electrical di mobil itu sangat sensitif dengan garansi ya, dengan garansi mesin yang 3 tahun kalau di Suzuki. Itu akan gugur kalau teman-teman pakai aksesoris third party atau aftermarket yang nggak resmi dari Suzuki gitu. Terus poin selanjutnya yang menarik juga di Baleno ini udah ada Twitter. Nah ini di pintu ini Twitter, kanan kiri ya, kanan kiri ada Twitter, terus 4 speaker di masing-masing pintu, komplit lah. Terus lampu kabinnya itu klik-klikan gini, enak banget, keren lah gitu, gampang. Dan 2 biji dikasihnya. Terus untuk vanity mirror ada kaca dan ada lightingnya juga. Ini nggak cuma ada di driver ya, di penumpang juga ada. Jadi buat ciwi-ciwi atau ibu-ibu kalau mau pergi kondangan, sebelum turun mobil bisa touch up dulu di mobil. Nah keren banget kan? Selanjutnya yang nggak kalah menarik di mobil ini tuh masih dikasih head adjuster ya. Jadi ini tuh masih bisa ditinggiin kursinya, di pompa ngik gitu, dia akan naik ke atas. Jadi untuk teman-teman yang merasa tingginya itu kurang, head adjuster ini sangat berguna. Terus untuk setir dia bisa nih, pencetannya di sini bisa tilt dan teleskopik ya. Jadi bisa naik turun, juga bisa maju mundur. Duh, Sandi meraktekin sendiri pakai kamera agak susah. Tapi intinya ini bisa tilt dan teleskopik teman-teman ya. Oke. Selanjutnya masuk ke baris kedua. Baris kedua itu ya seperti inilah ya. Lumayan lega, walaupun nggak selega XL7 ya pasti, karena itu mobil 2 baris aja yang dimana kita sebutnya itu compact hatchback. Jadi nggak akan segede XL7 yang mobil keluarga 7 penumpang. Nah, di sini kita juga nggak dikasih armrest. Jadi beda sama XL7 R3 atau Grand Vitara. Di Baleno kita nggak kedapatan armrest, tapi kita tetap dapat 3 headrest untuk penumpang belakang. Terus Isofix pastinya, Isofix ada 2 buah di kanan dan kiri. Nah, terserah teman-teman mau taruh dedek bayinya di mana. Terus Sandi mau unjukin dulu penampilan dari bangku kedua kayak gimana, baris kedua. Nah itu tampilan ke depan ya, cakep banget kan, minimalis tapi elegan gitu ya si Baleno ini. Terus di belakang juga masih dikasih kisi-kisi AC dengan pengatur arah semburan dan juga pengatur kekuatan semburan di sini. Di bawahnya ada USB. Ini Sandi unjukin, yang satunya adalah Type E dan yang satunya Type C. Jadi bisa buat ngecas dua-duanya. Untuk apar, alat pemadam piringan kita juga masih dapat. Untuk Baleno ini, lampu kabin agak ke depan ya ternyata ya. Lampu kabin tengahnya ini si Baleno ada di sini. Saya dia nggak terlalu jauh tuh sama lampu depannya. Kalau nyalain semua terang banget ini kabin walaupun kecil. Lampunya ada 2. Yaudah kita lanjut ke belakang kalau gitu. Selanjutnya di belakang Sandi mau kasih lihat bagasinya si Baleno ini seperti apa ya. Nah, bagasinya dalam banget, lumayan dalam. Ini paling dalam ya di Suzuki. Wah, karena dia mobil nggak terlalu tinggi, jadi bikin bagasinya agak ke dalam gitu. Dan di sini ada untuk tempat spare tire-nya, ban cadangannya ada di bawah sini ya teman-teman ya. Dan ban cadangannya itu space saver ya, nggak full size. Dia nggak full size. Dan itu ada stikernya kalau kecepatan maksimal itu disarankan di 80 km/jam aja. Walaupun pakai ban yang sama Goodyear juga, tapi ukurannya nggak full size. Ini bagasinya luas banget, lumayan lah, maksudnya buat naruh kursi roda bisa ada. Karena tadi kebetulan Sandi ada customer itu mau ngambil Baleno yang difungsikan untuk antar jemput orang tuanya pakai kursi roda. Ini cukup lah. Tadi Sandi udah cobain, masih masuk kursi roda di sini. Ada lampunya juga. Lampunya ini ada tombolnya, bisa di auto atau bisa mati aja gitu. Di sini ada hanger buat gantungan belanja buat ibu-ibu kalau pulang dari pasar bawa ikan asin, bisa digantungin sini biar nggak taruh di bawah misal itu Pak. Ya terserah ibu-ibu mau naruhnya di mana ya kan.
Terus ini kita masih dikasih separator tambahan ya untuk tatakan kalau dari dalam. Dan ini bisa dicantolin seperti ini, bisa juga enggak. Kalau nggak cantolinnya tetap rata seperti ini saat pintu bagasi dibuka. Dan cantolannya ini tuh bisa dilepas, bisa ditaruh di rumah aja atau emang mau difungsikan buat kompartemen tambahan untuk penumpang belakang. Ya itu kembali ke teman-teman mau difungsikan seperti apa. Nah di atasnya untuk pintu bagasi Sandi unjukin juga ini buat handle-nya, pegangan buat nutup. Terus di sebelah sini ada dua tombol, yang satu ini tombol untuk buka dan yang satunya tombol untuk kunci lock dan unlock gitu. Ini tombol buat bukanya agak panjang, yang kecilnya buat lock atau unlock gitu teman-teman. Kita tutup ya udah, kayaknya segitu aja. Oh ya sekalian Sandi kasih lihat nih kamera belakangnya. Untuk kamera 360 tadi, kamera belakang ada di sini ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu aja gimana kerennya Baleno ini gitu. Oh ya sebelum kesimpulan, Sandi juga mau ngasih lihat nih lampu belakangnya. Ada 3 titik lampu yang dimana itu kalau malam keren banget, menyala 3 titik, depan belakang ada 3 titik gitu kan. Kalau yang depan tapi di RL, yang belakang ini adalah lampu belakang, cakep banget pokoknya. Yaudah kita langsung ke kesimpulannya seperti apa Mas Andi. Jadi kesimpulannya itu ya si Baleno ini tuh sangat-sangat mobil dengan menyandang predikat best value lah ya buat Sandi, atau best deal gitu. Dengan harga 250 juta, teman-teman dapat semuanya lah. Saya dapat fitur mewah. Oh ya dari segi keamanan Sandi belum sebutin tadi. Kalau sini tuh udah komplit dengan 6 airbag. Untuk pengereman ada ABS, EBD dan BA. Ditambah lagi hill hold control yang nggak pernah absen dari mobil-mobil otomatisnya Suzuki ya. Udah lengkap banget lah. Di bagian pintu sebelah kiri, kanan, depan, belakang juga ada, kita sebutnya itu side impact beam, yaitu dia itu ada semacam baja keras banget gitu di dalam pintunya. Itu untuk meminimalisir keparahan mobil, maksudnya saat terjadi tabrak samping gitu bisa sedikit meredam efek dari tabrakan tersebut, yang dimana pintu akan masih bisa dibuka gitu dengan adanya tadi side impact beam. Jadi itu lebih melindungi lagi ya buat teman-teman, buat penumpang yang ada di dalam mobil ini, itu akan lebih terlindungi lagi dengan side impact beam tadi gitu. Jadi tuh udah komplit banget lah si mobil ini tuh dengan harga yang lagi-lagi Sandi bilang di bawah 250 juta. Apalagi di era sekarang itu mobil-mobil baru itu harganya udah di atas 300 ya kebanyakan ya. Maksudnya 250 tuh agak susah sekarang nyari mobil 250. Makanya itu yang bikin si Baleno ini tuh lagi hype banget penjualannya gitu. 3 bulan berturut-turut di dealer Sandi itu penjualannya naik terus persentasenya dari Baleno. Dari waktu ada Gias di bulan Juli kemarin tuh ya, itu tuh di bulan Juli kita naik, Agustus naik, September kemarin tetap naik lagi, walaupun ada kenaikannya nggak begitu signifikan, tapi itu naik terus tiap bulannya. Padahal sebelumnya itu ya tetap kalah jauh dibanding XL7 ya, karena sampai saat ini pun penyumbang order omset terbesar dari Suzuki mobil ya, itu XL7. Nah nggak tahu nih tahun ini apakah Baleno bisa nomor 2 atau mepet-mepet gitu ya, karena pasti ada XL7 dan all new carry kan. Nah nggak tahu nih nanti Baleno bisa nggak lebih naik lagi mendekati gitu, karena sebenarnya emang kembali ke segmen lah, karena segmen masyarakat kita emang kebanyakan itu yang lagi laris itu adalah mobil 3 baris, maksudnya dengan 7 penumpang, yaitu kayak XL7. Kenapa? Makanya si sedan hatchback kayak gini tuh nggak bisa yang benar-benar luar biasa penjualan ya. Tapi ya Sandi ulangi lagi, dengan adanya Baleno ini tuh gimana ya, Sandi rasa tuh harga-harga mobil yang di atas 300 juta itu kayak jadinya kayak overpriced gitu menurut Sandi ya. Maksudnya kenapa itu teman-teman harus ngeluarin uang di atas 300 juta sementara ada mobil sekeren Baleno ini dengan harga di bawah 250 juta itu. Yaudah kalau itu Sandi langsung ke promo-promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit, tapi untuk cash Sandi hanya bisa melayani pembelian ke seluruh Indonesia selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman, mau akses darat maupun laut, maksudnya ada ekspedisi yang bisa kirim ke sana, Sandi bisa proses pembeliannya. Tapi untuk yang kredit Sandi hanya melayani untuk area Jabodetabek plus Serang dan Karawang dengan plat B, A, T, dan F gitu ya. Dan tambahan lagi informasi lagi untuk plat A, T, dan F, yaitu Serang, Karawang, dan Bogor itu ada tambahan harga on the road di angka 2 juta rupiah. Jadi buat teman-teman di luar plat B yaitu plat A, T, dan F
yang mau beli mobil sama Sandi, siapin dana tambahan 2 juta rupiah. Udah, kalau gitu terima kasih banget, terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah dukung Sandi dari awal, udah support channel Sandi Suzuki ini, udah like, share, komen, subscribe. Sandi ucapin banyak terima kasih. Tapi buat yang belum subscribe, belum like, belum share, belum komen pun, tapi nonton sampai akhir video ini, Sandi juga ucapin banyak terima kasih. Yaudah, kalau gitu akhir kata Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.